Lanjut, kita hajar. Judulnya Hanieh Pesta Perawan Indonesia Bersukacita. Luar biasa. Silakan Pak Tobing. Baiklah, judulnya baru saya terima itu, tapi Itu saya dileak sempat, ya Pak Tobing ya. Itu sebenarnya dileak sama presidennya sendiri ya. iya, jadi begini Bocorin ya, kalau nggak sebenarnya. mungkin kena dong. Dia puluhan tahun sembunyi, nggak pernah ketahuan. Ini sekali kena langsung loh. Persis loh, nggak meleset loh tembakannya loh roketnya. Ya harusnya perang ini udah selesai. Iya, udah itu dileak pasti nggak mungkin nggak dileak tuh sama Presiden Iran itu. Iya, targetnya kan sudah kecapai, ya Hmm. kan? Masih banyak sandera yang belum kan? Itulah, kalau tujuan belum selesai, perang pun tak selesai, kan gitu. Ajas tujuan itu yang paling utama. Tapi tidak salah kita ungkap bahwa Hanye itu sudah mati kan. Jadi sebenarnya targetnya Israel itu sudah beberapa yang dicapai kan. Gaza sudah rata kan gitu. Rafah juga sudah rata. Tidak akan mungkin Israel akan mencabut apa keputusan mereka. Putus. Terus nih. Bisa. Ya udahlah. Pak Frans kena drone ini rupanya. Pak Frans kena drone Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih buat para host dan co-host, Pak HW, dan siapa? Bu Sony hari ini ya. Apeng. Pak Peng. Oh, Pak Peng mana Pak Peng nih? Udah mabur. Udah mabur. Terima kasih buat Pak HW dan Pak Apeng, juga Pak Frans, Pak Bahari yang selalu setia menemani. Terima kasih buat Dr. Edison, Dr. Andre Hart, Dr. Fostenes, Dr. Andaru, Dr. Vivina, Dr. Husni, Dr. Ria, Dr. Yuwono, Dr. Ito, Dr. Sumantri, God bless you semuanya, Dr. Linda. Hari ini terima kasih buat Ibu Trisna dari Apotek Anaria Health di Pondokopi, Jakarta Timur, belakang rumah sakit. Terima kasih buat donatur kursi roda dan donatur yang lain. God bless you semuanya. Kita akan masuk ke dalam sesi kita berikutnya, pelajaran kepemimpinan negarawan Pancasila bersama Bapak eh, Jenderal Junias Tobing. Sebentar, saya matikan, saya mute all semuanya. Pak Tobing sudah jadi co-host, bisa langsung share screen. Jangan lupa speakernya, share screen, speakernya di-share juga. Ya, Silakan Pak Tobing. Lanjut, kita hajar. Judulnya Hanieh Pesta Perawan Indonesia Bersukacita. Luar biasa. Silakan Pak Tobing. baiklah, judulnya baru saya terima itu, tapi Itu saya dileak sempat, ya Pak Tobing ya. Itu sebenarnya dileak sama presidennya sendiri ya. iya, jadi begini Bocorin ya, kalau nggak sebenarnya. mungkin kena dong. Dia puluhan tahun sembunyi, nggak pernah ketahuan. Ini sekali kena langsung loh. Persis loh, nggak meleset loh tembakannya loh roketnya. Ya harusnya perang ini udah selesai. Iya, udah itu dileak pasti nggak mungkin nggak dileak tuh sama Presiden Iran itu. Iya, targetnya kan sudah kecapai, ya Hmm. kan? Masih banyak sandera yang belum kan? Itulah, kalau tujuan belum selesai, perang pun tak selesai kan gitu. Ajas tujuan itu yang paling utama. Tadinya saya mau mengambil judul ini, kesalahan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia mewujudkan kepentingan hubungan internasional sesuai perintah amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya tugas ada tugas kelima, yaitu ikut sertanya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Ya keywordnya politik luar negeri, bebas aktif dan non-blok. Ya, Indonesia sekarang kan menginginkan pasukan perdamaiannya kan, pasukan penjaga perdamaiannya itu diterima. Tapi kalau PBB tidak setuju ya nggak bisa juga. Nah, kemudian negara Israel bersama Amerika atau sekutunya juga tidak akan setuju di Dewan Keamanan. Karena apa? Karena Indonesia ikut mengutuk Israel dan salah satu negara, bukan satu-satunya ya, salah satu negara yang ikut mendukung bahwa Israel itu penjajah. Nah, kita dengar situasi akhir-akhir ini, ya perkembangan situasi lingkungan strategi ya yang berkembang saat ini di Eropa, ya terutama di Belanda, di Inggris dan Jerman itu sudah menolak keberadaannya pendukung Palestina di sana, ya kan? Nah, ini tambah lagi Netanyahu kemarin berpidato di Kongres Amerika. Jadi mana yang benar di sana ditepukin orang, ya kan? Dia bilang bahwa tanah Israel itu adalah tanah dia yang dijanjikan Tuhan. Sampai kapanpun dia itu akan dipertahankan. Jadi mana yang benar ini? Makanya ada kesalahpahaman, ya, para pemerintah kita ini melihat Israel sebagai penjajah, melihat Palestina sebagai suatu bangsa. Nah, kita harus kembalikan kepada definisinya lah. Kita sekarang ribut itu gara-gara paradigmanya sudah tidak ketemu, paradigma yang sebagai patokan ya. Jadi saya mengambil judul ini, tapi tidak salah kita ungkap bahwa Hanye itu sudah mati kan. Jadi sebenarnya targetnya Israel itu sudah beberapa yang dicapaikan. Gaza sudah rata kan gitu. Rafah juga sudah rata. Tidak akan mungkin Israel akan mencabut apa keputusan mereka, ya kan? Baiklah, tadinya ini ya biasalah, ini kan ceramah kepemimpinan, ya, Kalian Pak Tobing, nitip, ini apa kan kemarin kan Jokowi sudah berkantor di IKN Pak Tobing. ya, Ya nitip tolong dibahas itu karena banyak yang nanya sama saya. Silakan lanjut. ya. Jadi malam ini kita mengambil topik tadi agar kita pemahaman tentang kepemimpinan ya, pengambilan keputusan. Dari kemarin kan saya Ya, mengatakan kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugas ikut sertanya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau misi perdamaian, ya. Sasaran yang ingin dicapai para peserta di Zoom online ini terinspirasi, memiliki motivasi serta memahami kepemimpinan pengambilan keputusan dalam rangka pelibatan pasukan penjaga perdamaian TNI atau Indonesia dan tugas bantuan kemanusiaan untuk konflik Israel dan Palestina beserta proksinya. Pengalaman kita ya, eh, saya di staf operasi 13 tahun. Jadi pengalaman pasukan peacekeeping kita itu, peacekeeping force, ya, kita memang pernah di Kongo, artinya di Afrika, ya, di Timur Tengah, kemudian di Kamboja, ya, di mana lagi? Pokoknya sekarang di Libanon. Itu di Libanon tuh sudah sejak saya di Mabes TNI staf operasi, ya kan? Sebelum sebelum waktu dikirim pasukan ke Libanon, Peacekeeping Center Indonesia belum belum jadi, baru saya masukkan saran gitu loh ya. Tapi sekarang sudah ada. Jadi keinginan Indonesia mengirimkan pasukan peacekeeping force-nya ke Israel dan apa namanya ke Israel Palestina itu kan tergantung kepada keputusan PBB. Tapi belum diputuskan PBB, kok kita sudah mengirimkan gitu loh ya. Nah, baiklah. Ini ya, mengapa? Karena itulah masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna substansi ya amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
adalah sebuah grand design yang berisi perintah yang harus diwujudkan. Ini dosen ya, dosen ahli tata negara yang menyampaikan ini. Waktu saya di Sekoteni ya, dialah gurunya. Nah, sebenarnya apa sih maknanya di sana? Di sana ada kebijakan nasional, ada strategi nasional, ada mission, ada tugas-tugas, kemudian ada program pembangunan nasional, program aksi. Yang akan dirumuskan harus bertumpu kepada pembukaan konstitusi untuk mewujudkan visi nasional Indonesia yang bersatu, ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Termasuk tugas-tugas pokok. Salah satu tugasnya, ya, ikut serta dalam ketertiban dunia. Kita harus berpartisipasi. Tapi bagaimana bisa berpartisipasi? Oh, kita tidak bebas aktif kok. Kita tidak netral. Kita katanya non-blok. Tapi kita ternyata blok-blokan kan. Karena pemahaman yang salah. Dianggapnya jauh di penjajah. Makanya ada apa namanya paradigma yang berbeda. Ada sebagian kelompok anak bangsa mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Ada yang mengatakan bahwa Palestina tidak dijajah. Ya, ini menjadi debatable sampai sekarang, ya, tidak ketemu ujung pangkalnya karena terkait semua dengan, ya, siapa yang menjadi pro dan kontra. Baiklah, kita udah katakan ya, tugas melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini tidak cerdas melihat apakah Palestina itu suatu bangsa. Dari mana datanya? Nah, tugas ikut sertanya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inilah what as a government as a nation must do. Harus dilaksanakan. Jadi kalau kita mau ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan ketertiban dunia, ini dunia loh. Coba kalimatnya ini hebat nih, dunia. Berarti seluruh jagat ini kan. Sudahkah kita menganalisa? Sudahkah kita persiapan? Nah, nanti kita lihat. Kemarin saya sudah bahas bagaimana paradigma kepemimpinan ya dengan pendekatan situpa. Nah, kita sekarang membahas situasi. Ini saya hanya memberikan contoh ya. Contoh kasus di mana di Israel sama Palestina itu. Ini satu kasus. Tapi ada perkembangan situasi yang lain. Nah, kita belajar dari situasi. Nah, ini situasi ini ya. Ini harusnya yang menyampaikan ini situasi tentang ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terkait dengan tugas pokok tadi, yang mempengaruhi tugas pokok tadi. Ini adalah tugas Badan Intelijen Negara. KBAIS, intelijen-intelijen yang ada di departemen, di Menkumham, di mana-mana lah. Semua ada intelijen, di kejaksaan pun ada intelijen yang harus menjawab ya. Kemudian situasi keadaan kita, kemampuan kita, kekuatan kita itu biasanya orang operasi. Nah, tugas pokok udah jelas tadi ya. Nah, cuman kita membahas situasi yang berkembang saat ini, kemudian tugas pokok kita, tapi yang terkait dengan tugas pokok ke-5 ya, ikut sertanya itu. Karena ini yang diinginkan bangsa Indonesia supaya kita bisa mengirim pasukan perdamaian, ya. Kemudian kita ingin berkiprah di dunia internasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi mari kita lihat perkembangan situasi terkini ya. Sampai saat ini Palestina menolak pasukan asing yang ada di Gaza. Kemudian baru-baru ini terjadi ya puluhan kru kapal Indo-Amerika melakukan tindakan yang tidak terduga dengan menolak melawan TNI, ya pasukan perdamaiannya yang mengawal kapal rumah sakit Indonesia. Kemudian demo anti-Islam di Inggris, Belanda, Jerman karena memberikan dukungan terhadap Palestina dan lain-lainnya, embel-embelnya, ya kan? Dan negara Islam kenapa enggan membantu Palestina? Baiklah, karena saya bilang kepimpinan itu mengambil keputusan. Ya, keputusan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian
harus seizin PBB, Dewan Keamanan PBB, termasuk negara yang bersengketa. Kalau mereka tidak mau, ya tidak bisa. Kalau di Lebanon saat ini masih ada kita pasukan peacekeeping, ya karena waktu itu disetujui kita memberikan bantuan peacekeeping atas keputusan PBB. Padahal Israel tidak setuju tadinya, ya karena lobby-lobby kita lah maka berhasil ya.